Di peringkat pertama ada Indonesia dengan total 124,1 ribu atau sekitar 96%. Dan coba deh teman-teman bandingkan ya. Ini yang di IG Story, ini studionya Bang Yedam. Kalau teman-teman lihat gimana? Apakah mirip? Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well Yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang informasi seputar dunia per-K-popan yang lagi rame banget nih diperbincangkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Ini topiknya lagi heboh banget sih, dan juga kayak wow, gila sih dari kemarin aku perhatikan banyak banget dari netizen yang sudah membahas tentang hal yang satu ini. Hal itu adalah duga video dari orang yang melakukan aktivitas dewasa di studionya Bang Yedam. Dicatat di studionya Bang Yedam. Jadi dalam artian bukan Bang Yedam melakukannya, tapi orang itu melakukannya di studio Bang Yedam. Begitu Yorobun. Lantas gimana sih cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Jadi guys ceritanya ya, pada tanggal 1 Mei ada seorang aktor, ini aktornya, namanya adalah Isohan. Kalau tidak salah Isohan ini merupakan aktor pendatang baru atau rookie. Di tanggal tersebut, sang aktor ini seperti mengupdate di Instagram story-nya. Dan kalian tahu nggak isi dari IG story-nya apa? Isinya seperti ini Yorobun. Jadi ada sebuah rekaman yang seperti menampilkan dua orang yang tampak sedang melakukan aktivitas dewasa dan ditutupi dengan emoticon. Adapun netizen yang sudah melihat bagaimana IG story-nya juga cukup kaget nih teman-teman. Karena yang dia posting juga bukan something yang biasa ya. Orang yang melakukan aktivitas dewasa loh. Siapa sih yang nggak kaget gitu ya kan? Shake, shake, shock. Shake, shake, shock. Begitulah bagaimana reaksi dari netizen pada kala itu. Dan gak cuma fokus pada apa yang dilakukan oleh dua orang dalam video tersebut. Netizen juga menyoroti bagaimana tempat dari IG story itu. Kalau dilihat-lihat tempatnya ini kayak mirip dengan sesuatu deh. Kayak pernah lihat. Ternyata netizen itu keingat sama studionya Bang Yedam. Dan coba deh teman-teman bandingkan ya. Ini yang di IG story, ini studionya Bang Yedam. Kalau teman-teman lihat gimana? Apakah mirip? Kalau mirip, komen di kolom komentar. Kalau nggak mirip, komen juga di kolom komentar. Nggak mungkin komen di luar angkasa ya. Dan Yorobun, pada akhirnya netizen pun heboh. Banyak juga dari netizen yang mengatakan bahwa rekaman tersebut mungkin direkam dan dipublikasikan tanpa izin. Ketika postingan tersebut menimbulkan kontroversi, sang aktor yaitu Isohan lantas meminta maaf di tanggal 2 Mei. Dia mengatakan seperti ini Yorobun. Video yang diposting kemarin adalah lelucon antara teman pria. Saya meminta maaf kepada Bang Yedam dan penggemarnya atas fakta bahwa video tersebut direkam di rumahnya Bang Yedam. Tolong jangan salah paham atau membuat spekulasi yang tidak perlu tentang video tersebut. Saya meminta maaf kepada mereka yang khawatir setelah melihat rekamannya. Dia mengatakan lelucon antar teman pria. Terus ceweknya gimana dong coy? Ini ceweknya juga nganggap itu lelucon ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian itu juga lelucon antar teman pria atau bagaimana nih? Dan apakah menurut kalian cewek yang ada dalam video tersebut is okay kalau itu diposting? Ntar komen ya. Dan balik lagi ke kasusnya. Jadi teman-teman meskipun untuk Isohan ini kan udah klarifikasi ya tadi ya. Udah kayak berikan statement lah gitu. Namun kontroversinya ini tidak meredah. Hingga pada akhirnya di tanggal Mei sang aktor ini kembali lagi minta maaf. Kali ini dia mengatakan, saya merahasiakan permintaan maaf dan juga penjelasan saya karena takut dan menyesal. Namun tampaknya hal tersebut malah menimbulkan lebih banyak kontroversi. Jadi saya menulis untuk mengatasi masalah ini lagi. Beberapa teman dan saya yang dekat sering mengunjungi studio Bang Yedam untuk mendengarkan musik, menonton film, dan juga minum. Suatu hari, kami berlima berkumpul untuk minum, dan beberapa saat setelahnya, tengah malam, Bang Yedam dan salah satu teman kami pergi setelah mabuk. Aku ditinggalkan bersama yang lain, dan terus minum. Dan kami mengikuti tren terkini dalam membuat video yang dibuat-buat. Berpikir untuk mempostingnya di akun pribadiku. Tapi ternyata itu benar. Secara tidak sengaja diposting di cerita publik saya. Itu tidak difilmkan secara ilegal. Sebagai seseorang yang bermimpi menjadi aktor, saya ingin meminta maaf dengan tulus atas ketidakdewasaan saya yang memicu kontroversi ini. Saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada semua orang yang merasa tidak nyaman dikenakan video tersebut. Dan kepada penggemar yang saya hargai. Dan aku akan memastikan untuk bertindak dengan hati-hati mulai sekarang. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi atau permintaan maafnya ya. Dari permintaan maaf tadi aku dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk videonya itu direkam secara legal. Dicatat secara legal, tidak ilegal. Kalau secara legal berarti sudah ada persetujuan teman-teman dari orang yang ada dalam video tersebut. Terus yang kedua, yang jadi pertanyaan aku adalah berarti pada awalnya dia itu kayak mau posting di akun pribadi gitu. Atau enggak dia hanya posting di close friends doang. Namun sayang, ada di posting di pribadi, malah ke akun publiknya. Jadi pada akhirnya semua orang pun melihat dan ini pun menimbulkan kontroversi dan juga pasti berpengaruh sih teman-teman terhadap citra dan juga namanya.
Sangat disayangkan banget ya, terlebih bagi seorang aktor rookie. Sangat disayangkan banget sih. Ya kita doakan semoga kedepannya lebih berhati-hati lah ya dalam bertindak, apalagi memposting sesuatu yang bersifat dewasa seperti ini. Sementara itu untuk Bang Yedam juga sudah minta maaf nih teman-teman. Oke, untuk Bang Yedam sendiri kayak memposting melalui Instagram story-nya. Ada untuk Bang Yedam menuliskan seperti ini ya Robun. Saya minta maaf dikarenakan telah menimbulkan kekhawatiran. Dan ia seperti mengungkapkan bagaimana ketidaknyamanannya atas kejadian tersebut. Lantas bagaimana nih reaksi dari netizen Korea usai melihat bagaimana permintaan maaf mereka? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yang pertama dengan komen kayak gini guys. Itu sebuah kejahatan. Saya kira itu bukan pertama kalinya deh. Dia mungkin membagikan video seperti itu karena dia bilang dia mengunggahnya secara tidak sengaja. Apakah itu akhir dari permintaan maafnya? Saya pikir mereka perlu diselidiki. Masalah besar jika mereka memetaskan atau memposting hal seperti itu dan membagikannya di Instagram story mereka. Kualitas videonya emang sangat buruk sih, tapi itu jelas adalah aktivitas seksual. Wow, dia tidak benar-benar menulis apa yang dia minta maaf. Kenapa ya dia merekam hal seperti itu dan mengunggahnya di Instagram story pribadinya? Ini menjijikan. Ucapkan selamat tinggal pada karirnya. What? Ini sangat mengejutkan sih. Jadi itu permintaan maaf yang hanya berlangsung selama 24 jam ya. Mengapa mereka berbohong dalam permintaan maaf dikarenakan hal itu direkayasa? Polisi perlu deh menyelidiki mereka. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Intinya adalah netizen Korea menganggap bahwa ini tuh bukan permasalahan kecil. Ini sudah termasuk permasalahan yang serius dan juga bisa tergolong kejahatan. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Dan Yorobun, sekarang kita akan lanjut ke informasi yang kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana pencapaian zodiak sejauh ini. Zodiac adalah boy group beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Lex, Hyunsik, Zayan, Bomsu, Wayne, Kyumin, Sing, Leo, dan Davin. Mereka debut di bawah agensi Jexo Entertainment. Nama grup Zodiac berasal dari kata zodiak dan memiliki arti menemukan konstelasi diri sendiri melalui individualitas unik, usaha tanpa batas, dan kekuatan giat. Sebelum debut mereka, Zodiac melakukan 4 pemotretan majalah global bersama dengan Cosmopolitan, Elle, Harper Bazaar, dan Men's You dari Hong Kong. Di Weibo account Festival Global, sang leader yaitu Lex mendapatkan penghargaan sebagai Fashion Rookie. Setelah mendapatkan popularitas yang signifikan, Zodiac itu memulai debutnya pada tanggal 25 April 2023 dengan single digital yang bertajuk Through a Dice. Dan dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil tumbuh terus hingga meningkatkan penjualan mereka sebesar 1.391,31%. Zodiac juga baru-baru ini menjangkau 162.488 pendengar bulanan di Spotify, 521.000 subscriber di YouTube, dan 1 juta penayangan di video musik untuk judul lagu terbaru mereka yaitu Heyday. Di Instagram, Zodiac juga memperoleh 105.300 pengikut dalam 30 hari terakhir, menunjukkan pertumbuhan konser mereka dalam skala global. By the way, untuk informasi data-data yang aku bacakan tadi itu aku ambil dari K-pop Map yang sudah melakukan interview dengan Zodiac, oke? Dan untuk masalah Instagram tadi, jumlah yang dihitung adalah dalam waktu 30 hari terakhir, bukan jumlah followers Instagram secara keseluruhan. Dicatat 30 hari terakhir. Jadi nanti jangan sampai ada yang salah paham ya. Dan Yorobun, kalau kita berbicara mengenai Spotify, baru-baru ini Zodiac telah merilis total pendengar mereka di Spotify. Dan berikut adalah top 5 negara yang streaming lagu Zodiac di Spotify. Di peringkat pertama ada Indonesia dengan total 124,1 ribu atau sekitar 96%. Wow, jumlah persentase yang dengerin lagu Zodiac dari Indonesia banyak banget ya teman-teman, 96%. Setelah Indonesia barulah Malaysia dengan total 1,8 ribu atau 1,4%. Berikutnya adalah Thailand dengan 915 atau 0,7%. Filipina di peringkat keempat dengan 683 atau 0,5%. Dan di peringkat kelima atau di top 5 ada Singapura dengan 669 atau 0,5%. Oke, jadi seperti itulah bagaimana top 5 negara yang mendengarkan lagu-lagu Zodiac di Spotify. Adapun untuk Zodiac juga memenangkan penghargaan Universal Hot Focus di Universal Superstar Award tahun 2024. Dan ini membuktikan popularitas mereka yang meningkat sebagai ikon global. Di sisi lain, album Soulday adalah album single berisikan 3 lagu yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2024. Anggota Dapin saat ini sedang hiatus, jadi dia tidak berpartisipasi dalam comeback kali ini. Sejalan dengan ulang tahun pertama Zodiac, Soulday berisikan lagu penggemar berjudul Heyday, yang juga merupakan lagu utamanya. Album itu juga berisikan lagu Wonderful Tonight dan juga Cream Brulee, menyoroti kekuatan unik dari vokal dan rap line Zodiac. Album Soulday didahului oleh Soulday Drama, sebuah web drama kampus 3 bagian yang mengungkapkan dunia sinematik Zodiac. Ini sebenarnya bukan rodeo pertama Zodiac dalam hal acting, tapi ini menunjukkan seberapa banyak para member telah meningkat dalam bidang ini juga, dan meningkatkan antisipasi untuk masa depan Zodiac sebagai idol serba bisa.
Dalam artian, tidak hanya berbakat dalam bidang menyanyi ataupun menari, tapi juga dalam dunia akting. Seperti itu. Dan baru-baru ini Zodiac itu sudah merayakan anniversary pertama mereka bersama dengan para penggemar. Dan pada momen itu, para member Zodiac juga sudah menyiapkan surat tulisan tangan untuk para penggemar dalam bahasa Korea. Dan coba kita baca ya seperti apa surat dari mereka. Tapi kita ambil 2 member aja ya. Yang kita ambil suratnya adalah Zayan sama Lex. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai dulu baca suratnya Zayan. Untuk Zayan sendiri mengatakan seperti ini. Soblis, Annyeong, ini Zayan. Pertama-tama, saya sangat senang bisa debut dengan Zodiac. Entah itu pendek atau panjang, setahun terakhir ini mengalami hari-hari yang sulit. Tetapi dengan Zodiac dan juga Soblis, saya telah mengalami begitu banyak saat-saat menyenangkan. Dan rasanya luar biasa. Mari kita tetap bersama seperti ini dan berjalan di jalur bunga. Mari kita ciptakan lebih banyak kenangan bersama dan selalu bahagia. Terima kasih dan aku mencintaimu. Ayo terbang lebih tinggi. Kalau untuk sang leader yaitu Lex mengatakan seperti ini. Soblis, percayakah kamu sudah setahun saja kita bersama? Waktu berlalu begitu cepat bukan? Terima kasih banyak ya telah bersama dengan Zodiac selama setahun. Terima kasih kepada semua Soblis. Rasanya kami telah membuat begitu banyak kenangan. Saya akan melakukan yang terbaik di masa depan. Mari kita terus membuat lebih banyak kenangan bersama. Mari kita habiskan masa depan bersama setiap hari. Duranghae. Duranghae itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak guys? Ntar komen ya di kolom komentar. Terbaru, Zodiac akan segera bertemu dengan para penggemar dalam fan konser pertama. Adapun fan konser pertama Zodiac ini bertajuk Zodiac First FanCon X to Meet You 2024. Dalam konsep foto FanCon yang sudah dirilis, menampilkan visual ke-9 member Zodiac yang menggunakan pakaian berwarna biru. Khususnya, dikarenakan ini adalah konser penggemar pertama yang diadakan sejak debut mereka, ekspektasi yang tinggi bahwa mereka akan memuaskan penonton dengan setlist yang kaya, mulai dari penampilan spektakuler unik Zodiac hingga penampilan live yang solid. Zodiac sendiri akan mengadakan Zodiac First FanCon X to Meet You 2024 2 kali di Beckham Art Hall di Seoul pada tanggal 18 Mei pukul 15.00 dan pukul 19.00 waktu setempat. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pencapaian Zodiac sejauh ini. Ya, kita doakan semoga kedepannya Zodiac makin maju dan juga terus berkembang. Keep fighting! Anyway teman-teman, informasi dari Zodiac tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Kim Pamit dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Entar koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.